Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Agustin dan saya akan menjelaskan tentang poin-poin singkat materi kiswah selama satu semester. Jadi, aswaja merupakan singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ada 3 kata yang membentuk istilah tersebut, yaitu ahlu yang berarti keluarga, golongan atau pengikut, as-sunnah yang secara bahasa ialah al-tariqah wala ghairul mardiyah, dan yang nomor 3 ialah jamaah yang berasal dari kata ijtima yang bermakna perkumpulan. Secara terminologi, aswaja atau ahlus sunnah wal jamaah ialah golongan yang mengikuti ajaran Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Jadi munculnya aliran ahlus sunnah wal jamaah ini dikarenakan munculnya aliran Mu'tazilah yang mana lebih mengedepankan akal daripada hukum nakli. Kekacauan yang ditimbulkan oleh Mu'tazilah sangat menyedihkan, terutama dalam masa pemerintahan Khalifah Al-Maktum, yang menganggap wajib untuk membenarkan i'tiqad yang salah yang merupakan pokok keyakinan agama, seperti menganggap bahwa Al-Quran itu adalah hadis dan makhluk. Ada beberapa ruang lingkup aswaja, yaitu meliputi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan akhlak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ruang lingkup aswaja dalam bidang akidah yang disebut Asy'ariyah ialah pengikut Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Sedangkan dalam bidang fikih mengikuti 4 mazhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan dalam bidang tasawuf menganut pada Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Ahlus Sunnah wal Jamaah pada awalnya mempunyai arti sekelompok orang Islam yang mempunyai keyakinan sama dengan ahli hadis, yang hal itu telah menjadi kemufakatan para sahabat Nabi, terutama keyakinan tentang qadimnya kalamullah. Dan pengkodifikasian aliran ini yaitu setelah munculnya aliran Al-Asy'ariyah dan aliran Maturidiyah, yang mana 2 aliran ini menentang ajaran-ajaran Mu'tazilah. Sedangkan tokoh utama yang merupakan pendiri madhab ini adalah Abu Al-Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Nah, Abu Hasan al-Asy'ari ialah keturunan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau lahir di Basrah, tepatnya di Irak tahun 260 Hijriah, yang pada awalnya menganut paham Mu'tazilah, bahkan menjadi ulama tersebut beralih pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan melalui banyak proses. Secara umum, doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah meliputi 3 aspek, yaitu aspek akidah atau tauhid, syariah atau fikih, dan tasawuf. Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah menempatkan nas Al-Quran dan hadis atau sunnah Nabi sebagai otoritas utama. Pola pemahaman dengan metode, prosedur, dan produk ijtihad diikuti oleh umat Islam yang tidak mampu melakukan ijtihad sendiri karena keterbatasan ilmu dan syarat-syaratnya. Dengan cara bermadhab inilah ajaran Islam dapat berkembang dan diamalkan dengan mudah oleh semua lapisan masyarakat. Dan melalui sistem inilah pewarisan dan pengamalan ajaran Islam terpelihara secara lurus serta terjamin kemurnian ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan revolusi paradigma keislaman NU meliputi 1. Revolusi pemahaman terhadap aswaja yang tidak sekedar dipahami sebagai dogma, tetapi sebagai manhaj al-fiqh atau metode berpikir. Nomor 2, perluasan cara istinbat hukum fikih NU dan qauli ke manhaji. Dan yang nomor 3 ialah depolitisasi NU dari politik struktural ke politik kultural. Inilah revolusi paradigma, sebuah pergeseran naluriah yang terjadi ketika primordialisme yang mapan tidak lagi relevan dengan perubahan. Dan Al-Imam Nawawi juga membagi bid'ah pada 2 bagian ketika beliau membicarakan masalah bid'ah. Dalam kitabnya Tahdzib al-Asma' wal Lughat, beliau mengatakan bid'ah terbagi menjadi 2, yaitu bid'ah hasanah yang artinya baik dan bid'ah qashihah yang artinya buruk. Dan penjelasan terakhir ialah aswaja dalam bidang modern. Jadi, organisasi penyangga aswaja di Indonesia memiliki misalnya stasiun televisi, production house untuk membuat film berbasis nilai-nilai aswaja, perusahaan penjaga kemandirian ekonomi umat, dan segala institusi baru lainnya agar penyikapan komprehensif dan efektif bisa dilakukan secara maksimal. Jadi,
Itu adalah penjelasan saya mulai dari pengertian aswaja sampai aswaja di bidang modern. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.